Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya akan menjelaskan tentang final project machine learning proses 2022. Saya akan membawakan tentang captcha detection. Jadi untuk latar belakangnya sendiri adalah di kantor saya sudah mengimplementasikan robot automation test yang basisnya menggunakan Selenium. Tapi robot automation test itu menemui kendala jika untuk login dia ada captchanya, jadi dia tidak bisa login karena ada tergangguan terdapat captcha. Untuk itu sebetulnya untuk mengenali karakter di captcha tersebut, mau angka mau huruf ya, ada dua cara. Kita bisa menggunakan OCR yang men-scan karakter yang di dalam image, dan kita bisa menggunakan machine learning. Untuk ini saya menggunakan pendekatan yang kedua, kita menggunakan machine learning karena di dalam si captcha itu ada banyak noise ya, jadi si takut sehingga metode OCR itu akan menggunakan karakter yang tidak jelas dan bisa mengganggu hasil yang diinginkan, tidak bisa mengganggu hasil yang diinginkan ya. Terus untuk menggunakan dataset, untuk saja kita menggunakan image captcha yang bisa dilakukan training dan testing dan validasi juga. Untuk itu kita perlu download gambar captcha, dan hal yang terbaiknya adalah kita mengumpulkan image captcha sebanyak-banyaknya agar bisa dilakukan training dan testing. Mungkin kalau maksudnya mendownload gambar captcha seperti ini. Jadi di dalam ini contoh aja webnya ya. Saya tidak bisa menunjukkan web dari kantor. Jadi ini misalkan ini ada captchanya, kita tinggal klik kanan, kita save as image seperti itu. Kita bisa refresh lagi, kita bisa klik kanan, save as image lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa dapetin captchanya tersebut, atau bisa jadi bisa minta ke developernya untuk mengenerate si captchanya tersebut. Oke. Untuk implementasinya akan menggunakan library Python yaitu Miniconda, TensorFlow, Label Image, PyCocoTools, Pandas, dan library lainnya dari dependensi library di atas ini ya. Untuk di luar Pythonnya saya menggunakan Protobuf dan Visual C++ with tools minimal 2015, tapi di sini saya menggunakan Visual Studio C++ 2022. Yang pertama, instalasi ini Conda. Sebetulnya bisa menggunakan Anaconda, terserah, cuman saya lebih suka menggunakan ini Conda karena size-nya lebih kecil. Untuk ini saya menggunakan versi 3,9. Terus saya membuat virtual environment dengan menginstal defaultnya pip. Terus saya aktifkan si virtual environment itu tersebut. Dengan itu dia langsung terinstall Pythonnya 3.10 ya, yang terakhir. Terus saya install TensorFlow. Di sini saya menggunakan TensorFlow 2 versi 2 ya. Versi 2.10. Perlu diketahui TensorFlow itu ada dua versi, 1 dan 2. Terus saya menginstal label image. Saya install label image-nya. Terus saya menginstal Visual Studio C++ build 2022. Ini komponen-komponen apa aja yang saya centang. Terus saya install versi 3.19 Protobuf 3.6. Terus saya aktifkan di environment variable. Terus habis itu saya install Python sama si PyCocoTools ini ya. PyCocoTools ini sangat membutuhkan ini, jadi ini salah syaratnya untuk install ini, kita harus install ini dulu, Visual Studio Build ini. Terus kita install object API, tapi sebelum masuk ke sini, copy file ini, saya langsung loncat ke Persian Workspace. Jadi di sini kita ada models ya. Kalau saya klik ini, dia akan membuka ini. Dari sini kita bisa klik download ya. Nah, hasil dari si model ini akan masuk ke folder ini, seperti ini jadinya. Ya, di model ini. Nah, maaf, di sini. Di model ini dia menghasilkan ini semua. Ya, setelah kita tadi download, terus kita ekstrak zipnya. Terus kita ada folder yang namanya workspace. Ini isinya ada annotation, ada image, model, pre-train model, dan script. Nah, untuk si pre-train model ini kita bisa klik di sini dan hasilnya akan keluar seperti ini. Dari sini saya mendownload ini ya, untuk model yang saya gunakan. Dan ini bisa banyak teman-teman bisa pakai yang lain. Tapi mungkin saya untuk ini saya pakai box, tipenya box, saya mengkotakin si image itu ya, pakai label image. Terus saya unzip segala macam, jadi ya seperti ini. Jadi kalau di sini foldernya, nah di sini ini tadi saya download hasilnya seperti ini, terus saya ekstrak jadinya seperti ini.
Terus bisa data set, terus saya copy tadi yang download tadi itu, saya masukin terus seperti ini image, terus saya trend. Ini total ada 77, terus tes ada sebanyak ini juga. Oke. Total 77, si image tesnya itu ada 18. Nah, validasi ada 21 image. Nah, kita harus terus jalankan label image. Terus kita di kotak-kotakin ini. Terus kita bilang ini karakter B, ini 6, ini J, ini 4, ini T, seperti itu. Mungkin saya contohkan. Jadi saya trend ya. Nah, ini kotak terus saya bikin ini B, ini 6, ini J. Nah, di sini bisa kelihatan di sini. Saya next lagi. Nah, ini 2, ini B, ini E, ini G, ini B, ini 2, ini B, ini E, ini G, dan seterusnya. Setelah saya kotak-kotakin itu, saya simpen terus pastinya. Terus saya bikin label image. Label image ini supaya karakter-karakter yang bukan angka itu bisa dikenalin. Jadi B misalkan urutannya ini 2, A itu 1, 2 itu B itu 2, 3 itu C, dan seterusnya ya. Karena di machine learning kita juga dia hanya mengenal itu. Misalkan saya contohkan, kita taruh di annotation, terus kita buka pakai notepad. Nah, ini item 1, ID 1, ini A2 itu B, terus dan seterusnya. Misalkan 0 itu 27, berarti kan tadi kan Z itu 26 ya, berarti 0 itu 27, 1 itu 28, dan seterusnya ya. Oke, terus nah, seperti ini tadi saya udah contohkan juga. Terus saya bikin TensorFlow record dari si label tadi ya. Ini kan ada label ini mungkin masih bisa dibaca oleh kita, tapi kalau TensorFlow perlu dibaca lagi ya. Dia punya pembacaan khusus untuk, jadi kita jadiin trend record, kita jalankan ini si script ini, dan kita jalankan si tes ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi total nanti di anotasi ini ya, di dalam folder anotasi ada 3, ada label, ada text, dot record, trend dot record. Terus kita edit pipeline ini ya. Jadi si ada ini ada ini kita copy pipeline.config, kita masukkan ke dalam bentuk si model. Kita tulis namanya my lah, my itu punya kita sendiri, terus kita taruh di sini. Nah, terus kita edit ya. Jumlah tadi kelasnya kita ada 36, yang A B C D sampai 9 itu. Kita lanjut terus aja. Batch size-nya 8, ini tergantung jumlah memori kalian. Kalau semakin gede semakin bagus dan semakin cepat jadinya. Terus ini lokasinya di pre-train model tadi. Ini 6 stepnya 36.000. Ini di kita detection. Ini kita tahu tadi anotasi di mana, untuk si trend gimana, label map. Jadi masing-masing ini adalah map, cuma bedanya nanti di tesnya ini. Input pad ini beda. Nah, untuk 36.000 maksudnya gini. Jadi saya punya 36 label, saya kali dengan jumlah image yang akan di train sama di tes. Total sebetulnya 95, teman saya genapin aja jadi 100, jadi 36 kali 100 jadi 3600, seperti itu. Lebih juga nggak apa-apa ya, lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus, cuman nanti proses di trainingnya itu akan sangat lama ya, tergantung ini juga. Oke, setelah itu kita simpan, terus kita running. Ini juga penjelasan di PDF nya. Kita running, dan ini seperti ini hasil prosesnya, dan ini memakan sangat lumayan banyak. Terutama tadi 6 stepnya itu, kalau makin tinggi semakin lama prosesnya. Terus kita simpan hasilnya, baru kita tes ya, kita running script ini. Oke, sekarang kita coba scriptnya ini. Kita tunggu ya. Oke. Nah, ini terus dia juga hasilnya
Hasilnya juga dia akan tulis di result ya. Kalau lihat di codingannya dia akan simpan di resultnya, di result simpan picture. Jadi di sini di image ini validation itu ada result. Nah ini kelihatan hasilnya, ini A itu 96, dia deteksi malaki 65, B itu 75 dan seterusnya. Kita coba misalkan ini, yang paling atas ini ya, 5642 ya nama filenya, kita cari 56. Nah ini Y 82%, benar ya, Y 82%, K itu 60%, benar, E itu 95%, H itu 39%, G itu 78%. Oke. Sekarang kita coba tadi ya, yang tadi ada yang kekurangan ini 5921. Ini Aki ya dia. Mana ya? Ini opsi nama filenya adalah 5921. 5921. Ah ini dia paling dua ada ternyata. A itu 95%, benar ya, A itu 90. Ini digenapin aja 96. Nah, di sini dia harusnya P bukan Q. Nah, di sini malah jelas dia malah Q. Ini B ya, 75 491 ya, terus ini 86. Oke. Terus saya ada satu image yang sangat beda sendiri, yaitu ini. Dia hanya terdetek adalah 5,42% dan 4,44%, itu paling bawah. Nama filenya pun saya bedakan, yang beda.jpg ya, 5 itu nanda dan 542 442. Jadi H6N itu tidak bisa tidak dideteksi. Mungkin terdeteksi cuman presentasinya lebih kecil karena saya pakai threshold. Threshold di atas 30% baru muncul. Nah ini. Jadi kalau threshold di atas ini dia muncul, nah ini 0,3 baru muncul, tapi kalau di bawah itu dia nggak muncul. Bisa jadi ini bisa benar kedetek H, tapi dia mungkin 0, berapa gitu, berapalah gitu, di bawah 30%. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi yang perlu kita simpulkan adalah kayak ini, udah di PDF udah ada rangkuman. Pertama, jumlah image yang di testing sama itu masih jauh dari cukup. Total ada 95, harusnya lebih dari itu supaya variasinya jauh lebih banyak. Terus karena kurangnya image yang di training dan kurangnya variasi, masih ditemukan salah prediksi ya tadi ya, salah P ini ya. Ini P harusnya ini harusnya P malah di deteksi key. Itu salah. Terus kalau dilihat saya bikin kotak-kotak di label image itu masih renggang-renggang, belum pas. Jadi kayak ini lihat di garisnya ini seharusnya si kiri ini bisa direnggang, bisa dipapatin lagi, bisa dipasin lagi. Ini juga dipisahin, ini si atas juga bisa dikecilin lagi. Nah kalau yang bawah udah pas banget, jadi harusnya lebih pas lagi supaya dia benar-benar fokus hanya di karakter tersebut. Terus yang tadi itu saya jelaskan, kalau ada yang karakternya sangat beda patternnya, itu dia hanya deteksi cuma 2, seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita bisa coba dengan buat image-nya jadi grayscale dulu sebelum kita training. Terus kita kotakin image-nya tadi ini, kita perlu dipasin. Terus yang jumlah kita bisa menggunakan pretend model yang berbeda. Yang tadi itu kan kita menggunakan adalah kita bukan ini kan ya, kita bisa menggunakan yang lainnya. Terus 6 stepnya diperbanyak, ditinggikan supaya lebih tinggi akurasinya. Terus kita sebenarnya ini opsi, jadi kita bisa dari itu menggunakan API. Jadi si rambut memang itu tinggal panggil call API untuk hasilnya. Misalnya hasilnya 45 bla bla bla, atau yang tadi ya hasilnya adalah A, P, B, 4G dan hasilnya gitu ya. Kali ini kan masih kita perlu running kayak Python gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.